Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkyatin Fiarohima, NPM 719212762 dari kelas perpajakan 2019D. Saya di sini akan menjawab pertanyaan UAS dari Bapak. Soal pertama, setelah kamu belajar 1 semester perpajakan, cari contoh kasus pajak dan beri solusinya, lalu jelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Saya di sini akan mengambil kasus pajak tentang direktur di Semarang dihukum 7 bulan penjara. Kasusnya berisi di Semarang, direktur sebuah perusahaan jasa transportasi CV Bumi Raya dihukum 7 bulan penjara dan denda sebesar 11,74 miliar terkait tindak pidana perpajakan. Terdakwa bernama Sutijono, 64 tahun, itu menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN dengan isi yang tidak sesuai kenyataan. Hukuman tersebut diketok majelis hakim yang diketuai Hakim Moh Zainal Arifin di Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 9 bulan 11 tahun 2016. Hakim menilai Sutijono terbukti menyampaikan SPT masa PPN masa pajak Januari sampai Desember 2007 dengan tidak benar. Perbuatan curang ini dilakukan Sutijono dengan membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi ekonomi yang sebenarnya. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi dari pihak-pihak perusahaan, tidak ada yang melakukan transaksi jual beli barang dengan CV Bumi Raya dalam perkara itu. Sutijono terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 39 ayat 1 huruf C, CO pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000. Karena pertanyaan nomor 1 adalah cari kasus pajak dan beri solusinya, maka saya di sini akan memberikan solusi tentang kasus tersebut. Untuk mencegah terjadinya korupsi faktur pajak fiktif ini, pemerintah harus memperbaiki pengendalian intern dan tata kelola administrasi perpajakan. Dalam hal pengendalian intern sistem administrasi perpajakan harus dapat melakukan self control bahwa faktur pajak yang dikreditkan memang telah dilaporkan sebagai pajak keluaran. Direktorat Jenderal Pajak biasanya melakukan pengawasan melalui sistem konfirmasi secara manual oleh satu kantor pelayanan pajak atau KPP kepada KPP lain. Namun, konfirmasi ini dilakukan terhadap wajib pajak yang diperiksa yang sebagian besarnya adalah wajib pajak yang mengajukan restitusi PPN. Menurut Undang-Undang KUP, pemeriksaan wajib dilakukan kepada wajib pajak yang mengajukan restitusi. Padahal, potensi fraud faktur pada pajak fiktif juga ada pada wajib pajak yang tidak diperiksa karena tidak mengajukan restitusi. Walaupun dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang menggunakan faktur pajak fiktif, komplotannya bisa memanfaatkan kelengahan petugas pajak sehingga ketika dikonfirmasi faktur pajak tersebut ada. Dengan sistem manual ini, fraud faktur pajak fiktif sangat dilakukan. Berikutnya, proses konfirmasi dilakukan secara elektronik menggunakan jaringan internet melalui aplikasi PKPM. Cara ini membantu mempercepat proses konfirmasi, namun masih menyimpan potensi masalah jika pengendalian internal teknologi informasi kurang baik. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai pembenahan. Pertama, diperkenalkannya sistem ESPT. Dengan sistem ini, proses perekaman manual dihilangkan sehingga data yang ada pada sistem bebas dari campur tangan perekaman manual. Kedua, diperkenalkannya sistem pemberian nomor faktur pajak. Sistem ini menggantikan penomoran yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Dengan sistem penomoran ini, pengawasan atas peredaran faktur pajak lebih bisa dikontrol. Terakhir, DJP mulai menerapkan sistem e-faktur. Dengan sistem ini, faktur pajak diterbitkan bukan dalam bentuk kertas, tapi secara elektronik. Sistem permintaan dan penerbitan faktur pajak dilakukan secara elektronik antara wajib pajak dan DJP. Setiap faktur yang beredar benar-benar
berada dalam sistem yang terkontrol, sehingga sangat meminimalkan kesempatan penyalahgunaan. Selain penerapannya sistem elektronik, untuk menjamin bahwa pengusaha kena pajak terdaftar adalah benar-benar pengusaha yang memiliki kegiatan usaha real, maka DJP melakukan registrasi ulang pengusaha kena pajak diharapkan dengan langkah-langkah ini. Fraud di bidang faktur pajak fiktif ini bisa sangat berkurang. Dalam kasus ini, perbuatannya merugikan negara sebesar 5,8 miliar, kata pelaksana tugas Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1, Desto Ledianto dalam siaran pers yang diterima Detikcom pada hari Kamis, tanggal 10 bulan 11 tahun 2016. Desto mengatakan tidak hanya perkara tersebut yang prosesnya terus berlanjut. Saat ini, Kanwil DJP Jawa Tengah 1 sedang melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan terhadap 16 wajib pajak. Kami juga melaksanakan penyidikan terhadap 8 wajib pajak, kata Dasto. Dasto menjelaskan dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Namun hal ini tidak berlaku bagi wajib pajak yang sedang menjalani penyidikan dan berkas penyidikan sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Pengampunan pajak juga tidak berlaku terhadap wajib pajak yang sedang dalam proses peradilan atau wajib pajak yang sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana bidang perpajakan. Pertanyaan nomor 2. Jika kamu menemukan kasus bahwa orang yang sudah wajib pajak namun tidak membayar pajak karena alasan tidak bisa menghitung pajak penghasilannya, bagaimana kamu memberikan solusi terhadap orang tersebut? Lalu jelaskan. Sebelum saya menjawab pertanyaan nomor 2, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sanksi pajak di Indonesia. Melakukan pembayaran pajak adalah kewajiban seluruh warga negara, terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan. Lantaran sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Tujuannya agar wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan. Menurut saya, solusi yang tepat jika menemukan kasus bahwa orang yang sudah wajib pajak namun tidak membayar pajak karena alasan tidak bisa menghitung pajak penghasilannya dengan cara menghitung pajak penghasilan dengan aplikasi online pajak yang menawarkan solusi yang membantu Anda. Online pajak memiliki fitur hitung pajak otomatis yang membuat pekerjaan Anda jauh lebih cepat dan sederhana. Online pajak merupakan mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk membantu wajib pajak perusahaan dan wajib pajak orang pribadi melaksanakan kewajiban perpajakannya. Online pajak menyederhanakan seluruh urusan perpajakan Anda dengan aplikasi yang instan, bebas, repot, dan aman. Jika kurang dimengerti, Anda bisa langsung datang kepada kantor pajak terdekat di kota Anda. Sekian penjelasan menurut saya tentang soal UAS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.